Ini orang munafik ni, hati-hati. Orang munafik ini musuh dalam selimut. Ya, menggunting dalam lipatan. Itu berat tu. Ya, menggunting dalam lipatan. Nah, orang munafik ni yang paling berat untuk umat Islam. Kalau orang kafir tak berani dia. Kalau terang-terang kalau orang umat Islam takut dia. Tapi yang menghancurkan kita dari dalam, yaitu munafik. Masanya zaman Nabi itu munafik banyak, lebih 40 orang munafik. Sampai Nabi sakit hati, Nabi sudah bukan hanya sakit hati, tapi kena ada izin Allah. Yang dalam masjid yang kusebutkan keluar, kata Nabi dari masjid. Nabi sebutkan nama-nama orang munafik, keluar satu, keluar satu, keluar. Ya kan? Di dalam Nabi suruh keluar, nak keluar terus sana, takut pula. Betul-betul jadi munafik aku ni. Ada yang menangis di tiang masjid, di teras. Umar datang. Umar, apa kau nangis? Aku disebut Nabi termasuk salah satu orang yang munafik, disuruh keluar dari masjid. Untung kau dengan Nabi suruh keluar, aku bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya. Hadis berikutnya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ati wa suratil jum'ati wal munafiqun, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, ya, Allah ridha kepada keduanya, sesungguhnya Nabi SAW membaca di dalam salat Jumat, ya, salat Jumat, surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Ya, hadis rawahul Muslim. Ya, rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Walahu anin Nu'man bin Bashir, dan juga darinya juga, ya, menyebutkan riwayat dari Nu'man bin Bashir, ya, sama-sama dari Imam Muslim, tapi riwayat yang lain dari Nu'man bin Bashir, kana yaqra'u fil 'idain, ya, adanya Rasulullah membaca dalam salat Id, ya, dua Id di sini, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, wa fil jum'ati, dan juga Nabi membaca dalam salat Jumat, sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, bacaan Nabi, ya, dalam salat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat, bacaannya sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-A'la. Yang kedua, Nabi membaca rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghashiyah, atau surahnya namanya Al-Ghashiyah. Apa makna Al-Ghashiyah tu? Al-Ghashiyah tu cerita tentang hari kiamat. Ya, jadi kapan-kapan ada waktu senggang, bolehlah dibuka terjemahan tu. Ya, dilihat. Situ bercerita tentang hari kiamat. Nah, di situ disebutkan juga Idain. Idain itu dua Id. Nah, Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa dikatakan Id? Nah, la ya'udu
Dikatakan la ya'udus sururu bihi fi kulli amin. Kerana kembali gembira dengan hari tersebut sepanjang hari itu, satu hari full, setiap tahunnya pasti ketemu. Nah, itulah hari bahagianya umat Islam tu Eid. Eid dua macam, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mau gembira, ya itulah di harinya, bukan malam tadi. Itu hari Eid, hari bergembira. Dan dianjurkan sahabat bergendang, apa tu? Bergendang. Ya. Jadi sahabat bergendang di masjid Nabi, bergendang. Bahkan ada tari-tarian di dalam masjid, boleh menari. Yang tak boleh itu perempuan yang menari. Kalau perempuan menari, ramai yang nonton. Laki-laki itu menari itu biasa. Kan ada jepin tu. Jepin tu boleh, tak masalah. Makanya Abu Bakar marah. Abu Bakar marah melihat sahabat, apalagi hamba sahibul hitam tu menari-nari dalam masjid sambil ada gendang. Kata Nabi, kenapa kau mainkan siul iblis dalam masjid itu? Gendang-gendang nyanyian tu. Nabi bilang, da' ya Abu Bakar, biarkan mereka. Biarkan mereka. Ini hari Eid, kata Nabi. Jadi hari Eid itulah waktu kita bergembira. Idul Fitri, Idul Adha, harus tu. Jangan susah hari itu, tak boleh. Apa ini susah kan? Idul Fitri kita gembira waktu datangnya hari raya. Kenapa kita beribadah sebulan penuh? Itulah hari bahagianya. Idul Adha lebihkan lagi, puasa sunnah tu, hari Arafah, apalagi hari Tarwiyah, apalagi yang ambil 10 hari awal tu, menyembelih korban lagi, makan-makan lagi, itu hari jamuan. Jadi harus gembira waktu itu. Tak boleh sedih. Kalau sedih itu tak betul. Ya, kita gembira itu karena Allah. Nah, jadi di sini disebutkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi yang mulia itu yaqra'u fil fajri yaumil jum'ati suratul jum'ati wa fil ula wal munafiquna fi thaniyati. Jadi di sini disebutkan Nabi itu biasa membaca, ya salat subuh juga kadang salat fajar itu Nabi biasa membaca surah ini, yaitu surah Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun, di samping hadis yang lain kerana Nabi seringnya membaca Alif Lam Mim Tanzil, ya. Surah apa tu? Sajadah, dengan surah Hal Ataka 'alal Insan atau surah Ad-Dahr, ya. Surah Ad-Dahr itu yang sering Nabi baca. Namun dalam salat Jumat Nabi juga biasa membacanya surah Al-Jum'at dan surah Al-Munafiqun. Ini kalau hafal. Kalau hafal surah Al-Jum'ah, bagus. Kita membaca hari Jumat surah Al-Jum'ah. Yang dimulai dengan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Malikil Qudus Al-Azizil Hakim huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasul, terus sampai surah Al-Jum'ah di bawah tu. Kalau tak hafal tu surah Al-Munafiqun, ya surah Jum'ah saja. Setelah itu ganti surah yang lain. Kalau kepanjangan, surah itu dibagi dua, boleh. Ya, dibagi dua, boleh. Jangan dibagi tiga. Kalau dibagi tiga, 3 rakaat je. Kenapa demikian? Karena dia mengandung tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan Jumat. Jadi surah Al-Jum'at itu bercerita tentang masalah Jumat. Dan di situ juga surah Al-Jum'ah itu Allah bercerita tentang memuji orang-orang mukmin. Ya, memuji orang-orang mukmin, dijelaskan di situ, jelas sudah. Ya, dan juga menyebutkan tentang keutamaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummiyina rasulun minhum. Kami utus seorang nabi yang ummi di antara kalian. Nabi ummi itu tak bisa baca, tak bisa menulis. Tapi itu mukjizat bagi Nabi. Nabi tak bisa membaca, tak bisa menulis, tapi yang keluar dari mulut Nabi itu Al-Quran yang tetap dikagumi orang Arab pada waktu itu. Ini kok Rasulullah tak bisa membaca, Nabi tak bisa menulis. Kenapa kalimat yang keluar itu sangat mengagumkan? Itu Al-Quran. Itu menunjukkan Al-Quran bukan ciptaan Nabi, itu wahyu dari Allah.
Ya Allah. Yatlu alaihim ayatihi, Nabi membacakan ayat-ayat kepada sahabat. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan ikut agama Islam. Agama Islam ni, mohon maaf Bapak Ibu, pelan-pelan kita dicuci. Dengan wuduk kita dibersihkan, dengan salat dibersihkan, puasa Ramadan dibersihkan, zakat bersihkan harta, pergi haji ingat mati. Lengkap semua tu. Ya, maka itu sucikan dari diri kita sampai harta kita pun dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ikut itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kitab-kitab, harus belajar, tak boleh nak. Surah Al-Jumu'ah itu jangan sampai seperti keledai yang membawa kitab. Kan gitu. Keledai bawa kitab, faham tak isinya tu? Jangan sampai seperti itu. Kitab dibawa tapi tak faham isinya, belajar duduk. Ini yang bawa kitab ni insya-Allah belajar biar faham. Ya, jangan bawa kitab ya sana sini. Belajar tak ada. Kita suruh belajar ni. Kerana ilmu tu warisan para nabi. Apalagi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmu nabi tu. 1000 tahun pun kata Imam Syafi'i kau hidup tak selesai ilmu Allah ni yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga ilmu hikmah. Ada hikmah. Ilmu hikmah tu belajar dari kejadian. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Itu ilmu hikmah tu didapat setelah kejadian. Makanya tak boleh kita mengeluh apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Ya, kita dah maklumlah hidup tak sabar. Yang tak cocok dengan hati, marah. Yang sesuai dengan hawa nafsu, senang. Itu tanda-tandanya kita tak dapat ilmu hikmah tu. Kemudian lagi juga dalam rakaat yang kedua, ya, Nabi membaca surah Al-Munafiqun kerana di sana mencelah orang-orang munafik. Ini orang munafik ni, hati-hati. Orang munafik ini musuh dalam selimut. Ya, menggunting dalam lipatan. Itu berat tu. Ya, menggunting dalam lipatan. Orang munafik ni yang paling berat untuk umat Islam. Kalau orang kafir tak berani dia. Kalau terang-terang kalau orang umat Islam takut dia. Tapi yang menghancurkan kita dari dalam, iaitu munafik. Masanya zaman Nabi itu munafik banyak, lebih 40 orang munafik. Sampai Nabi sakit hati, Nabi sudah, bukan hanya sakit hati, tapi kena atas izin Allah. Yang dalam masjid yang kusebutkan keluar, kata Nabi dari masjid. Nabi sebutkan nama-nama orang munafik, keluar satu, keluar satu, keluar. Itu langsung Allah beritahu tu. Zaman Nabi tu takut, sahabat tu kena bohong takut. Yang munafik ya ketahuan. Menangis. Jadi ada orang munafik begitu Nabi bongkar kemunafikannya, menangis langsung. Menangis di tiang masjid nak keluar. Nampak benda munafik nak masuk ke dalam, suruh keluar. Ya kan? Di dalam Nabi suruh keluar, nak keluar terus sana, takut pula. Betul-betul jadi munafik aku ni. Ada yang menangis di tiang masjid di teras. Umar datang. Umar, apa kau nangis? Aku disebut Nabi termasuk salah satu orang yang munafik disuruh keluar dari masjid. Untung kau dengan Nabi suruh keluar, aku bunuh kau. Masih bagus Nabi suruh keluar, kalau aku bunuh kau. Ya, memang susah nak bunuh orang munafik. Tak tahu sekarang siapa orang munafik. Dia tersembunyi. Zaman Nabi, Nabi keluarkan dari masjid tu. Wa'iyadzubillah. Ini penyakit yang paling parah. Yang munafik. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit munafik ni. Nifaq tu. Nifaq tu penyakit dalam hati. Ragu sama Allah. Ragu dengan Nabi. Ragu dalam rukun Islam. Makanya iman betulkan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha. Itu menguatkan iman, zikir tu. Ya, memadukan iman supaya mantap eksis iman kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang munafik itu? Dia tak mau ikut Nabi. Ya, Nabi suruh minta ada istighfar, minta ampun sama Allah tentang munafik dalam hati itu, keluarkan, jangan dulu simpan seperti itu. Nah, dan juga Nabi dalam salat Jumaat membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ini pilihannya. Yang kedua surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Jadi jamaah kalau seandainya hafal
salah satu dari surah ini, ambil. Karena kita ini, mohon maaf ya, hukum itu semakin kita mengikuti Nabi, semakin besar pahalanya. Contoh, ya, umpamanya kita salat Jumat. Salat Jumat itu kita sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah, membaca surah. Dengan membaca surah apa saja udah dapat kesunahan. Tapi begitu kita memilih surah hari Jumat yang dibaca Nabi pada waktu Jumat, tambah lagi pahalanya. Nah, padahal membaca surah sudah dapat kesunahan. Surahnya dipilih lagi yang mana dibaca Nabi, itu lebih lagi mendapatkan pahala tambahan. Gitu kata di malam ya, malam Jumat kemarin itu. Ini kan untuk bacaan hari Jumat. Nah, malam Jumat itu Nabi membaca Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad maghrib. Jangan cari surah lain. Ya. Nah, jadi untuk maghrib malam Jumat Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad, itu yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Hafalah tu? Pastilah hafal. Ya, surah paling pendek itu, dan juga kita sering membacanya. Jadi jangan cari surah-surah yang lain, itu yang paling baik maghrib itu. Nah, kalau isyaknya boleh Sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, kalau kepanjangan satu surah boleh penggal dua. Ya, bagi dua bagian untuk isyaknya itu. Terserah, silakan. Nah, kenapa dua ini? Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah ini bercerita tentang ilmu, tentang kebaikan, dan juga di situ bercerita tentang hari kiamat. Nabi kalau baca surah Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepada engkau tentang berita hari kiamat, hari kegoncangan? Qad atani ya Rabb. Nabi jawab langsung, ya Allah, telah datang berita ini kepada kami. Kau dapat begitu, ya? Kau bisa jawab lah. Kau bisa jawab pakai bahasa Arab, Ya, qad atani ya Rabb, telah datang kepada aku ya Allah, kata Nabi. Itu dia. Sabbihisma rabbikal a'la. Bacanya betul. Bertasbih kepada Allah Tuhan yang Maha Tinggi, maka ucapkan subhana rabbiyal a'la. Itu dijadikan dalam sujud gara-gara surah ini. Kata Nabi, siapa yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la, jadikan ia dalam sujud bacaanmu. Maka bacanya subhana rabbiyal a'la. Tambah wa bihamdi, karena ada hadis yang lain atau mengutip dari Al-Quran Karim. Ya. Nah, kemudian lagi surah Al-Ghasyiyah, jelas sudah. Apa di bawahnya itu? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi Allah bilang mereka akan kembali kepada kami, dan kamilah yang menghisapnya, menghitung amal dia nanti di hari kiamat. Siapa yang mendengar bacaan ini, kata Nabi, berdoalah. Mana doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami nanti di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Boleh jawab begitu kalau bisa. Ya, dalam salat jangan pakai bahasa terjemahan. Gak usah pakai bahasa Arab begitu aja. Dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Ya. Waktu Nabi membaca tentang surah Ar-Rahman itu, banyak mengulang-ulang ayat itu tentang nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kau mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Nabi bacakan depan sahabat, sahabat mundur. Kata Nabi, ini surah aku baca di depan jin. Jin lebih bagus jawabannya daripada kalian, kata Nabi. Nabi bilang gitu. Jin dekat Nabi baca, ya Rabb, la nukadzib ni'matak, kami tak mendustakan nikmat engkau ya Allah. Kata jin bilang itu, sahabat diam. Kata Nabi, aku bacakan depan jin, jin lebih baik jawabannya daripada kalian. Kalian diam semua. Jadi kalau dapat kita sunnahnya menjawab. Kalau dengar ayat-ayat tentang nikmat, minta nikmat. Ayat-ayat tentang azab, minta kepada Allah, jauhkan daripada azab ya Allah.
Ya Allah, min a'udzubika min adzabin nar. Boleh. Min adzabik pun boleh. Ya, tentang rahmat, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah seperti itu. Dan dalam dua surah tersebut juga sabisma dengan halata ke hadithul ghasyiyah itu ada janji Allah wal wa'di wal wa'id, dan juga ada ancaman. Ya. Kenapa dua surah ini banyak bercerita tentang hari kiamat? Karena hari kiamat jatuh hari Jumaat. Ya, kiamat jatuh hari Jumaat. Nah, cuma rahasialah Jumaat yang mana. Ya, tapi jelas hari Jumaat jatuh hari kiamat, maka dua surah ini bercerita tentang hari kebangkitan. Itu pasti datang. Sebagaimana pasti datangnya kematian, maka kiamat pasti datang. Tak boleh kita ragu. Ya. Ya, baik jamaah sekalian. Jadi hukumnya apa ni? Yang pertama kata ulama, disunnahkan membaca surah Jumaat pada rakaat yang pertama, ya, dan rakaat yang keduanya surah surah Al-Munafiqun, ya. Surah Jumaat ini kerana bercerita tentang ingat kepada Allah. Balik-balik zikir lagi. Ya, ala zikrillah. Ya, kita lihat di sini firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Kalau ada kumandangkan azan, kalau ada panggilan salat waktu Jumaat, tinggalkan jual beli, fas'au ila zikrillah. Maka ingat kepada Allah. Ingat di sini salat Jumaat. Ya, salat Jumaat. Tapi ingat, setelah salat Jumaat bagaimana kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran. Apabila telah selesai salat Jumaat, bertebaranlah kau di muka bumi, beraktivitas kembali, cari karunia Allah, fadzkurullaha katsiran. Suruh zikir lagi. Ini zikir apa nih? Bukan salat Jumaat lagi zikirnya nih. Ini zikir dalam hati. Cari rezeki, ingat Allah. Masya Allah. Dalam cari rezeki tak boleh lalai sebenarnya kita ni. Makanya kita ada zikir khafi dalam hati itu. Di pasar pun jangan lupa Allah. Di kantor pun jangan lupa Allah. Makanya zikir khafi jangan tinggal. Jalan terus. Nah, insyaAllah rezeki yang kita dapat, rezeki yang diberkahi. Ya, kalau lupa kepada Allah, kenapa lupa kepada Allah? Mana tidak dapat rezeki yang tak diridai Allah. Na'udzubillah. Ya, jadi cari rezeki pun ingat Allah. Jadi surah Jumaat itu surah zikir salat Jumaat dan zikir beraktivitas, ya, dalam mencari rezeki. Kemudian yang kedua, disunnahkan membaca surah Al-Munafiqun. Rakaat yang kedua itu karena di situ mengandung tentang nasihat. Ya, pentingnya jangan sampai kita lalai kepada Allah. Ternyata surah Al-Munafiqun atasnya tentang orang munafik, di bawahnya zikir lagi. Pernah dengar ayat ini di bawah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. So ingat lagi zikir. Kalau saya buka-buka tu 300 lebih zikir disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sampai tak mau berzikir ni terlewat benar. Ya, pada zikir ni mudah. Dan Allah minta kita ingat Allah di mana pun. Ya, di mana pun kita berada. Jadi ingat zikir. Hai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan engkau zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kau lakukan demikian, kau sampai kau lalai kerana harta dan anakmu, kau termasuk orang yang merugi. Ya, hati-hati, lupa sama Allah, ruginya banyak. Yang ketiga, disunahkan membaca surah Al-A'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah dalam salat Jumaat ataupun salat Id. Bahkan pernah Jumaat bertepatan dengan Id. Ya, Jumaat bertepatan dengan hari Id. Paginya salat Id, siangnya salat Jumaat. Dua-duanya itu, pagi Nabi baca sabisma dengan hal ataka hadithul ghasyiyah, masuk Jumaat itu lagi surahnya dibaca Rasulullah SAW.
Jadi kalau dapat surah ini, kalau hafal, surah ini aja dibaca. Atau surah Al-Jum'ah, silakan kalau bertepatan hari Jumat atau Id. Nah, untuk Id jangan salat Jumat ya. Nah, Id itu tadi Sabbihisma Rabbikal A'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, di situ bercerita tentang akhirat, perihal tentang berhubungan dengan akhirat. Wallahu alam. Selesai sudah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekira cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Itu kedengaran, silakan Bu. Kalau kita belajar majlis ta'lim, ya, itu kan ilmu. Nah, Jumat juga ilmu. Tetapi kenapa Nabi menyuruh Sulaik Al-Ghatfani itu melaksanakan tahiyatul masjid waktu masuk masjid, padahal Nabi menyampaikan ilmu kan khutbah itu. Nah, di situ ulama mengatakan betapa pentingnya hak masjid itu kita tunaikan. Kalaulah tidak memungkinkan kita melakukannya, atau mungkin khutbahnya sudah akhir, boleh masuk langsung duduk, tidak masalah, tapi digantikan tadi. Tapi itu tidak sama dengan tahiyatul masjid ya. Itu sebagai pengganti, menghilangkan kemakruhannya. Artinya orang masuk masjid duduk makruh, tak bagus, tercela dia. Karena hak masjid tak ditunaikan. Nah, untuk menghilangkan hal yang tercela tadi, bacalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan bacaan ini menghilangkan kemakruhan kita duduk tu. Jadi bukan menunaikan hak masjid enggak, tapi menghilangkan kemakruhan. Kalau tak salat makruh. Tapi kalau waktu masih ada, khutbah masih tahap awal atau di pertengahan, masuk masjid sunnah masih tahiyatul masjid khafifatain. 2 rakaat dipercepat. Jangan pakai surah. Ya, jangan pakai surah, jangan pakai iftitah. Iftitah pun tak perlu ya. Kalau qabliyah ba'diyah, tahiyatul masjid tak perlu iftitah. Ya, iftitah tu boleh salat duha, pakai salat hajat, tahajud, witir, boleh pakai iftitah. Tapi qabliyah ba'diyah tak perlu. Tahiyatul masjid tak perlu, sunnatul wudu tak perlu iftitah. Ya, itu dia. Sekira itu. Satu lagi tadi. Suratul Kahfi disunnahkan pada hari Jumat. Khusus Jumat amalannya Al-Quran itu surah Kahfi. Bukan bacaan dalam salat, bukan. Ini amalan di luar salat. Nah, amalan di luar salat dianjurkan oleh Rasulullah membaca surah Al-Kahfi. Antara surah Kahfi dengan Yasin sama-sama dianjurkan, tapi kedudukan hadisnya. Hadis mengenai membaca Yasin pada malam Jumat itu hadisnya dhaif. Tapi ingat, hadis dhaif itu bukan berarti haram menggunakannya. Boleh dipakai untuk fadailul a'mal, fadail, keutamaan beramal boleh. Tapi hadis mengenai surah Kahfi sahih. Lumayan tu 120 ayat. Ya? 110 ayat. Lumayan tu. 3 lembar lagi. 3 lembar lebih. Ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu biasanya ngeluh surah Kahfi ni, saya baca Pak Ustaz pagi tak selesai, boleh tak sambung ba'da zuhur? Boleh. Yang penting hari Jumat tahu selesai. Yang bagusnya langsung selesai. Ya, langsung selesai. Kalau seandainya tak cukup, ya, atau ada kesibukan, baca 1 lembar, 2 lembar, kemudian nanti ba'da zuhur sambung lagi, atau ba'da asar sambung lagi, boleh. Yang jelas hari Jumat boleh kita baca suratul Kahfi. Nah, kenapa di situ hikmahnya untuk menjauhkan Dajjal? Kerana kita diajak untuk kembali ibadah.
orang yang istiqamah ibadah, imannya takwa kepada Allah, insya-Allah dia dijauhkan dari Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah ada di masa Nabi, sudah ada. Apalagi sekarang ni akhir zaman, banyak Dajjal tu. Ya, apa konsep Dajjal? Segala yang melarikan kau kepada Allah, yang menjauhkan kau kepada Allah, Dajjal lah tu namanya. Tadi malam pun banyak Dajjal tu. Yang taat tak masuk, ya kan? Yang taat tak lah, yang lalai maksiat tu ada Dajjal lah tu. Ya. Tidak kat malam tahun baru, kapan saja orang-orang yang melalaikan kita kepada Allah, itu termasuk Masih Dajjal. Maka saya sering sampaikan, guru saya dulu bilang, waktu itu tidak ada HP, tak ada. Saya masih bujangan kahwin sama beliau. Ya. Masih bujangan. Itulah. Jadi TV itu dibilang Dajjal. TV itu Pak, zaman itu. Dulu bioskop di pasar kata dia, sekarang bioskop dalam kamar. Maksudnya TV lah tu. TV. Tapi sekarang bioskop bisa dibawa ke mana-mana. HP itu dalam WC pun bisa dibawa. Itu. Jadi saya bayangkan kok beliau hidup sekarang mandang HP, tak apa lagi kata dia. Ya, bilang TV itu Dajjal kata dia. Dia bilang dulu bioskop di pasar, sekarang bioskop dalam kamar kata dia. TV itu kan ada dalam kamar. Nah, jadi dahsyat sekarang ini. Kalau saya lihat lebih dahsyat sekarang itu Masih Dajjalnya. Ya, makanya kotak kita kumpul macam ini, aduh, lepas landas kita ni. Benar, bisa berbahaya kita ni. Kalau kita jauh dari majlis zikir, majlis taklim, tak ada benteng kita. Tak ada benteng. Dulu zaman sahabat ya begitu, sahabat jumpa Nabi iman kuat, jauh dari Nabi balik asal. Kan gitu. Aku kembali ke rumah, mandang anak, mandang isteri, lupa lagi yang di masjid tu kata. Nabi bilang, saatnya kau bergurau. Maksudnya gitu kan? Saatun wasa'ah, saatnya begini, saatnya begini. Kau jumpa dengan isteri jumpa anak, silakan kau bergembira, tidak apa-apa. Silakan. Tapi ingat, jangan sampai tak kumpul dengan orang-orang yang saleh. Kumpul sama orang yang saleh inilah yang membentengi kita ini. Saya pun mendapat manfaat, bukan kat jamaah, saya pun dapat manfaat. Kau dah berkumpul ramai-ramai begini, ya, ibadahnya, zikirnya, salawatnya, munajatnya. Oh, pengaruhnya kuat. Bukan kat jamaah ni saya harapkan, malaikat yang hadir, rahmat Allah turun. Itulah yang bentuk iman kita tu. Bukan yang ngajar, enggak yang ngajar nyampaikannya, bukan imam. Sama-sama, kenapa malaikat ramai turun ke sini. Ya, itu berkah itu yang susah dicari. Coba salat di rumah, tak dapat. Mana dapat salat di rumah seperti ini? Ya, di sini kita bisa dapat iman. Kembali bisa bertambah iman. Nah, itu kelebihannya berjamaah. Kalau kita salah jalan, salah berkawan, ketemu kawan Masih Dajjal pula. Lama-lama jadi Dajjal dia. Ya, anak-anak dulu tu biasa orang tua kok marah tu disebutlah tu Dajjal kau ni kata. Jangan. Orang tua tu ngomong ucapannya makbul. Ya, belajar ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik. Ngatur dari malam sampai besok. Malam Jumat sudah masuk Jumat. Makanya hadis mengenai salawat, kalau amalan selain sahur kafi kan salawat. Nah, salawat itu bisa dia malam Jumat, bisa juga hari Jumat. Terbenam matahari hari Kamis, terbenam matahari sudah masuk Jumat. Hitungan Jumat sudah. Maka salawat bisa malam Jumat, bisa juga hari Jumat. Kata Nabi, perbanyaklah kau membaca salawat kepadaku Lailatul Gharaq, pada malam yang bercahaya cemerlang, yaitu malam Jumat. Malam Jumat itu beda Bapak Ibu, beda sekali kita bersalawat. Makanya kita khataman itu salawatnya banyak. Apa kata Nabi?
banyak-banyak kali selawat kepadaku, ya, fi lailatul jum'ah, aktsiru min salati alayya fi lailatul jum'ah, inna salatakum tu'radu alayya. Sesungguhnya selawat kalian langsung disodorkan kepadaku, kata Rasulullah. Kalau hari yang lain malaikat nyampaikan, ya Rasulullah, umatmu sikulan nyampai selawat ni, selawat ini, itu hari lain. Tapi begitu masuk malam Jumat, langsung kita selawat sampai ke Rasulullah tanpa perantara. Itu kelebihan malam Jumat. Nah, kalau surahnya, ya surah Al-Kahfi, surah Hamim Haduhan juga. Ikut urutan. Hamim Haduhan itu juz keberapa? Itu masuk juz 27 kalau tidak salah. 27 atau 26. Yasin? Berarti Yasin dulu. Ya kan? Yasin dulu, baru Hamim Haduhan. Kemudian surah Kahfi dulu. Surah Kahfi itu pertengahan. Surah Kahfi, Yasin, Hamim Haduhan. Itu dia. Urutan menurut mazhab. Urutan. Makanya kita juga kemarin kita bahas, ya, kan sunnah membaca Al-Quran urutan dari atas ke bawah. Malam Jumat Nabi membaca Maghrib Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Mana yang di atas? Al-Kafirun, bawah Allah. Nabi membaca hari Jumat Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Mana yang di atas? Al-Ala, baru Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Subuh Jumat Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil dengan surah Hal Ataka Al-Insan, surah Ad-Dahr. Mana yang di atas? Surah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah. Nah, berarti Nabi tidak pernah melanggar susunan mushaf itu, di atas baru ke bawah. Gitu kan Al-Falaq membaca, kemudian baru An-Nas. Nah, ada imam yang bacanya rakaat pertama An-Nas langsung. Qul a'udzu birabbin nas. Macam mana dulu? Rakaat kedua baca apa? Jadi mundur ke belakang, jadi naik ke atas. Jadi sunnah ikut mushaf itu urutan. Ya, wallahu a'lam. Jam 6 sudah ni, cukup ya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga iman kita. Istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada Masih Dajjal, jauhkan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ya, mudah-mudahan akhir hidup kita akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.